akan terjadinya permasalahan lingkungan. Boleh deh ya. Permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan ekonomi. Sudah siap bukunya? Sebelah sini bukunya sudah? Selama dua video ini, dengarkan. Selama dua video ini diputar, kalian catat nama jawab. Videonya berapa menit? Berapa ya? 10 lah. 10? Jadi 20 menit? Enggak, 14-an. 15 menitan. Makanya fokus, dicatat. Kita nonton 2 kali ya nak, supaya catatan kalian lebih lengkap. Dan catatan itu akan terpakai untuk kalian menjawab soal nanti. Sudah siap nonton? Oke. Perhatikan videonya. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk mengembangkan salah suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga bermanfaat. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu dinamakan produsen. Ada banyak kegiatan produksi yang ada di sekitar kita, misalnya petani merawat kebun untuk menanam serta ada juga pabrik makanan yang menghasilkan. Setelah barang diproduksi, selanjutnya akan disalurkan kepada konsumen. Kegiatan menyampaikan barang produksi dan produsen ke konsumen ini dinamakan kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Kegiatan distribusi tanpa melalui perantara, misalnya pedagang mie ayam keliling dan pedagang sayur keliling. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara. Misalnya, toko pakaian menjual perlengkapan pakaian yang berasal dari pabrik. Setelah barang didistribusikan, maka masyarakat akan beli. Kegiatan ini dinamakan kegiatan masuk, yaitu kegiatan menghabiskan atau saling melakukan barang atau untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan masuk. Produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika satu kegiatan itu terhambat, kegiatan menyebabkan hal. Nah, setiap usaha atau pekerjaan orang lain harus kita hargai. Bagaimana caranya? Cara menghargai usaha orang lain diantaranya tidak menghina orang karena pekerjaannya, berperilaku sopan ketika melakukan transaksi, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain, melakukan persaingan yang sehat, dan bekerja sama dengan usaha orang lain, baik sebagai konsumen ataupun rekan kerja. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Teman-teman sudah paham kan? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Jadi di video yang pertama tadi itu dijelaskan tentang kegiatan, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi. Produksi itu apa?
membuat barang. Ya, kalau yang kedua distribusi itu apa? Jual atau yang menghantarkan barang tersebut kan. Konsumsi itu apa? Iya. Atau orang konsumsi itu adalah menikmati atau menggunakan sebuah barang yang sudah jadi lah. Ya, konsumen itu orangnya. Jadi kayak gini. Kalau produksi itu adalah pembuatan. Nah, yang membuat itu disebut produsen. Ya, sama dijelaskan. Tadi paham ada apa itu produsen? Apa produsen? Iya, kalau produksi produksi itu kegiatan membuat, tapi kalau orangnya yang membuat itu disebut produsen. Jadi misal novel itu membuat patung dari tanah liat. Nah, kegiatan membuat patungnya itu produksi, tapi novelnya itu adalah produsen. Sekarang kalau distribusi apa? Jual. Kita nonton ulang lagi. Produksi. Distribusi itu kegiatan yang menyebarkan atau yang menyebarkan. Kalau produsen itu yang menyebarkan, paham? Jadi kayak misalnya Fadil ini dapat video gitu kan, atau dapat buku nih. Fadil yang menyebarkan buku ke kawan-kawannya. Nah, itu kegiatan menyebarkan itu disebut distribusi, tapi Fadilnya disebut distributor. Ya, distributor. Tuh. Kalau konsumsi itu menggunakan atau menggunakan, menikmati. Tapi kalau yang menggunakan atau yang memakai itu disebut konsumen. Contohnya Putri itu dapat wadahnya dimakan Putri. Nah, wadahnya itu disebut konsumsi. Putrinya disebut konsumen. Oke, sampai sini paham? Kita ulang lagi videonya untuk mencatat. Yang tadi iya, yang tadi kita ulang dan catat bujur-bujur lah. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apakah kalian tahu itu kegiatan ekonomi? Ini merupakan Ya, suaranya maaf ya, ada gangguan di soundnya, jadi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. itu kan ada dari jawab soal. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu benda atau menciptakan benda manfaat. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu dinamakan produsen. Ada banyak kegiatan produksi kita, misalnya ini merawat kebun untuk menghasilkan sayur, serta ada juga pabrik makanan yang menghasilkan roti untuk dijual. Setelah barang diproduksi, selanjutnya akan disalurkan kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen ini dinamakan kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Kegiatan distribusi itu ada dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara, misalnya pedagang mie ayam keliling dan pedagang sayur keliling.
Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara. Misalnya, toko pakaian menjual perlengkapan pakaian yang berasal dari pabrik. Setelah barang didistribusikan, maka masyarakat akan membelinya. Kegiatan ini dinamakan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Yang ini namanya konsumen. Jadi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu kegiatan itu berhambat, maka kegiatan yang lainnya pun juga akan ikut terhambat. Nah, setiap usaha atau pekerjaan lain harus kita hadapi. Bagaimana cara dari usaha di antaranya menghina pekerjaannya, berperilakukan ketika melakukan tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, melakukan persaingan yang sehat, dan bekerja sama dengan usaha orang lain, baik sebagai konsumen ataupun rekan kerja. Alhamdulillah, kita sudah bisa, teman-teman, kan? Oke. Belajar lanjutnya ya. Berarti kita lanjut video kedua tentang keragaman aktivitasnya lah. Siap video kedua? Bersedia untuk memperhatikan? Sedia. Oke, kita tolong HP-nya dari ibu disimpan dulu di depan. Tangannya jangan ada yang di HP, tangannya megang alat tulis untuk menulis. Bisa? Ya, kita nonton video kedua. Diperhatikan videonya. Keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. HP-nya disimpan, tolong ada Ibu Sita. Dengarlah, HP-nya disimpan. Perhatikan videonya. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduknya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita interaktif potensi secara bijak. Nah, anak-anak hebat, ini manusia bergerak di bidang apa aja, kita pelajari sama-sama yuk. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 2 derajat lintang selatan. Ini menyebabkan beriklim tropis.
Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena baru banyaknya gunung api di Indonesia. Nah, berdasarkan kondisi geografisnya, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan lebah. Sementara pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya berjalan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas peternakan oleh masyarakat dapat berupa peternakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil antara lain kelinci, kambing, dan domba. Sementara peternakan hewan besar meliputi kuda. Hasil dari peternakan bisa berupa telur, daging, kulit, susu, atau bulu. Bahkan tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Perhatikan videonya di depan, jangan ada yang lihat kemana-mana. Jaket, rok atau bola untuk bulu tangkis, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan nelayan dan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk ayam akan angin darat dan angin laut kembali ke daratan. Kini masuk gerak kapal, gerakan perang sedang aktivitas kan di darat atau bendungan. Nah, ikan yang dapat dibudidayakan antara lain ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan masih banyak lagi. Sementara budidaya di perairan Payau umumnya dilakukan di tambak pesisir pantai. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan kita dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu seperti pinus, karet, dan hasil Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas perhutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dengan cara memilih perempuan atau reboisasi lahan gundul. Aktivitas ekonomi Indonesia itu berupa barang tambang. Di Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau disingkat migas dan barang tambang non migas. Contoh barang tambang migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang sifatnya tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dimanfaatkan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga untuk kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kita perlu mencari sumber daya alam alternatif agar barang tambang tidak cepat habis.
ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha membuat bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas teknologi meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, industri konveksi, industri elektronik, sepatu dan sandal, industri ban, makanan, pupuk, dan masih banyak lagi. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang industri. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa baik dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Ini memunculkan beragam jenis pekerjaan. Lihat contoh pekerjaan, misalnya supir, polisi, guru, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang keragaman aktivitas ekonomi Indonesia. Dan informasinya bermanfaat ya. Terima kasih penonton. Jangan lupa subscribe, like, Nah, sekarang karena sudah melihat videonya tadi tentang aktivitas kegiatan ekonomi, sekarang boleh buka HP-nya, buka Google. Kak, buka Google, cari yang cari di Google, klik quizzes. Quiz, bisa keren tuh. Mana? Itu quizzes. Ini nah kayak ini. Ya, zatnya buku zat. Iya, Q. Ada dulu, itu di mana? Habis itu di bawahnya ada tulisannya join my quiz. Ini yang ada bawah HP. Join my quiz. Nah,
Nah, yang sudah bisa masuk tadi, masukkan kodenya ini. Masukkan kodenya jelas, kodenya masukkan. Masukkan kodenya.
Kalau tahu tuh. Jaringannya kakak lagi. Kegiatan manusia menggunakan masih ada yang belum tutup tuh. Sudah tutup semuanya.
Taruh HP-nya. HP-nya taruh. Yang sudah kertasnya boleh kumpul di depan. HP-nya matikan dulu.